Halo semuanya, saya Feridi Kimanik dari Program Studi Pendidikan Kimia. Saat ini kita akan sama-sama belajar tentang salah satu platform yang terintegrasi dengan Microsoft, yaitu platform Flipgrid. Flipgrid ini merupakan platform video pembelajaran sosial gratis yang dapat digunakan oleh pendidik, pelajar, dan bahkan hingga tingkat PhD sekalipun. Platform ini menyediakan beberapa fitur yang akan kita pelajari nantinya. Platform ini bertujuan untuk guru memberikan pertanyaan dan siswa akan meresponsnya. Tetapi saat ini sudah berkembang lagi di mana siswa dapat saling berkomentar di dalam video satu sama lain, baik itu meninggalkan teks komen ataupun meninggalkan video komen. Yang pertama kita akan kita buka website dari Flipgrid. Kalian teman-teman bisa ketik di Google atau langsung masuk ke websitenya, itu info.flipgrid.com. Nah, aplikasi ini kan aplikasi yang terintegrasi dengan Microsoft. Namun akun Microsoft kita saat ini masih menggunakan email student. Jadi kita belum bisa menggunakannya sebagai educator. Jadi saat ini kita akan menggunakan akun Gmail terlebih dahulu. Nanti setelah penempatan di mana kita sudah dapat email, teman-teman bisa daftar lagi, bisa sign up lagi educator menggunakan akun Microsoft teman-teman. Nah, jadi sekarang kita akan daftar dulu melalui educator sign up. Educator sign up. Nah, karena di sini saya sudah daftar ya. Jadi nanti teman-teman pada waktu educator sign up, teman-teman tinggal ikutin instruksinya saja. Tinggal ikut instruksinya lalu lakukan pendaftaran. Nah, setelah teman-teman sign up dan setelah selesai sign up, nanti teman-teman akan dibawa ke halaman berikut. Ya, jadi pada awalnya ini grup masih kosong. Dan juga topiknya juga masih kosong, begitu ya. Nah, jadi grup ini merupakan ibarat kelas bagi teman-teman. Sedangkan topik merupakan topik pembelajaran di kelas tersebut. Gitu ya. Nah, sedangkan fitur discovery ini sendiri merupakan fitur di mana kita bisa melihat pembelajaran yang sudah disediakan oleh orang-orang lain. Jadi kita bisa ikut, misalnya kita ikut di Coding and Computer Science. Nah, nanti di dalam groups ini pasti ada topik di mana teman-teman disuruh untuk memberikan respons terhadap instruksi yang diberikan, seperti itu. Jadi discovery ini seakan-akan merupakan perpustakaan tempat kita belajar, baik itu, dan kita nggak cuma ketemu teman-teman di Indonesia saja, tapi bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di luar. Nah, sedangkan Source sendiri ini merupakan kita bisa record materi kita, mau itu record video atau kita record layar kita dan menyimpannya di akun Flipgrid kita. Jadi nanti seakan itu mau kita gunakan, kita bisa gunakan. Sebentar, loading. Nah, jadi di sini teman-teman bisa record video teman-teman sendiri begitu. Bagaimana kalian memberikan jawaban atau record layar. Nah, di sini banyak ya optionnya. Mau kita upload klip bisa, mic only bisa, minus video banyaknya, record screen bisa. Dan nanti setelah kita record juga kita berikan efek bisa, dan berikan virtual background juga bisa. Nanti untuk fitur lengkapnya pada saat kita buat tugasnya. Nanti teman-teman, yang kita pelajarin saat ini adalah yang umum saja. Jadi teman-teman mau explore lebih, nanti bisa coba sendiri. Oke, yang pertama, pada saat kita sebagai seorang guru, tentunya kita perlu membuat kelas, begitu ya. Nah, jadi kita membuat kelasnya di bagian groups. Nah, pertama kita create group dulu. Nah, misalnya kelas kita yaitu chemistry grade 10A misalnya. Nah,
di bagian manage member ini merupakan siapa saja yang dapat mengakses grup kita, mengakses kelas kita. Jadi kan kalau misalnya nih kita di SDH, kita tinggal tambahkan saja domain dari email murid-murid kita, yaitu sdh.more.id misalnya. Nah, kemudian misalnya kita mau tambahin yang @gmail, bisa kita tambahin lagi misalnya student.uph.edu, bisa begitu. Jadi kita harus punya list. Nah, kita juga bisa langsung sign Google Classroom kita. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk juga, mending kita menggunakan domain email biar semuanya bisa join, gitu ya. Nah, temnya juga banyak, jadi teman-teman bisa pakai. Nah, bagian settings ini merupakan group status. Mau grupnya kita aktifkan, mau kita hidden bisa. Gitu ya. Notifikasinya kita atur kapan bisa. Nah, kembali ke bagian details. Nah, setelah semuanya sudah kita settings, kita langsung create group aja. Kita create group. Nah, ini adalah link untuk join ke grup kelas kita. Jadi kita bisa berikan ini kepada siswa kita bisa copy linknya, atau kita langsung bisa share di Google Classroom, share di Microsoft Teams bisa, share melalui email bisa. Kita mau embed code-nya masukin Moodle juga bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita udah selesai buat kelasnya. Nah, tentunya kan dalam setiap pertemuan itu kita punya topik pembelajaran kan. Dan pada saat kita mau memberikan tugas juga kepada siswa itu, ya kita juga butuh untuk membuat topik. Nah, di sini udah ada topik default yang ditunjukkan sebagai contoh. Tapi kita akan buat topik baru saja. Nah, misalnya pada pertemuan saat ini, kita mau memberikan tugas kepada siswa, begitu ya. Nah, Flipgrid ini membantu kita untuk saat kita kasih pertanyaan, siswa itu memberikan jawaban dengan bentuk video, begitu. Jadi lebih kreatif dan lebih komunikatif lagi. Nah, misalnya kita buat topik, misalnya kita masuk di pembelajaran, karena tadi kelasnya kimia, kita masuk ke momen dipole, gitu ya. Atau kalau kita pakai bahasa Indonesia juga bisa. Nah, untuk description ya tentunya instruksi teman-teman untuk diinfokan kepada siswa apa, gitu ya. Mungkin buatlah video respon untuk menjelaskan apa itu momen dipole, hubungan momen dipole dengan kepolaran, dan hubungan momen dipole dengan struktur Lewis suatu senyawa. Mungkin begini, kita kasih soal, nantinya siswa lebih paham. Nah, untuk membantu instruksi yang kita berikan, kita bisa banyak nih opsi. Mau kita masukin image, gambar, mau kita record video instruksi, mau kita tambahkan emoji, mau kita upload video biasa yang sudah kita punya, atau add video YouTube untuk mungkin pembelajaran pengantar. Jadi nanti siswanya mungkin kita kasih tugas melalui video YouTube berikut. Jadi siswa kasih respons dari situ. Nah, untuk recording time-nya ini merupakan waktu record dari siswa kita. Kita perbolehkan siswa itu maksimal recordnya berapa. Nah, karena pertanyaannya ini ada 3 subtopik, mungkin aku kasih 10 menit. Saya berikan 10 menit. Nah, untuk informasi berikutnya mungkin saya kasih video instruksi, gitu. Nah, jadi saya bisa record video dari sini. Nanti kita akan dibawa ke halaman Flipgrid kamera. Kita dibawa ke halaman Flipgrid kamera. Nah, misalnya nih, kayak gini nih, karena saya punya. Nah, jadi misalnya nih, kita record video nih. Nanti dia akan di-countdown, dikerjakan oleh siswa. Misalnya, kita kasih instruksi tambahan dari text tadi juga bisa. Nah, kalau sudah selesai, kita tinggal klik pause. Oke.
Oke, kalau sudah selesai, kita bisa klik next. Nah, bikin lagi besok videonya. Misalnya udah begini. Nah, ada lagi misal mau kita add musik juga bisa. Nah, kalau udah next, kita bisa tambah-tambah lagi nih. Kan dibilang confirm your cover photo. Jadi kita take selfie aja. Misalnya nih, kita mau semakin semangatin murid. Nah, kita mau kasih efek juga bisa. Kita kasih efek nih. Semangat ya belajarnya. Banyak fitur yang bisa kita gunakan di sini, gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi mau kita edit balik lagi, kita mau add more lagi, bisa. Misalnya backdropnya, kita mau ganti backdropnya, kita mau ganti virtual backdrop, bisa. Jadi nanti teman-teman bisa coba, bisa kreatif. Misalnya kita pakai langsung, nah, gitu ya. Kita tinggal klik nextnya, kita udah kasih instruksi bisa. Nah, setelah itu content. Nah, setelah upload, nanti video kita akan diupload ke Flipgrid-nya, gitu. Kita tinggal save to group, atau bagian settings mau kita settings lagi bisa. Misalnya nih topik status, ada aktif, moderate video and comment. Jadi moderate ini kita bisa, kalau misalnya kita on kan, jadi setelah siswa submit video itu akan di hide dulu. Nanti kalau misalnya videonya sesuai, kita bisa aktifkan sebagai kita yang punya kelas. Jadi kalau misalnya mau siswanya submit, terus videonya langsung kena posting, jadi kita off-kan aja dari sini. Nah, untuk komennya bahkan siswa-siswa itu bisa saling komen gitu. Mau komen dalam bentuk teks, mau komen dalam bentuk video bisa. Gitu. Nah, schedule-nya juga bisa kita tentukan. Nah, kalau udah kita tinggal save to group nih. Udah save to group. Nah, link tugasnya juga langsung keluar. Jadi kita bisa copy linknya atau kita langsung share. Mau kita share dalam bentuk QR code, Google Classroom, Microsoft Teams bisa. Nah, jadi di sini akan ditunjukin semua. Jadi kalau misalnya pun kita udah kasih nih, terus kita mau lihat bagaimana siswa itu melihat assignment-nya. Nah, kita tinggal masuk ke nanti siswanya disuruh minta login, gitu. Nanti siswanya disuruh minta login, terus siswanya langsung ada pilihan untuk add response bagi mereka. Siswa dapat join melalui aplikasi atau website Flipgrid, lalu memasukkan kode yang sudah diberikan oleh guru. Kemudian siswa dapat record response terkait instruksi yang sudah diberikan guru, dan juga dapat mengedit video mereka. Setelah pengeditan selesai, siswa dapat submit video yang sudah diberikan untuk dikumpulkan ke topik masing-masing. Lalu, setiap siswa juga dapat saling komentar pada video mereka. Sekian penjelasan tentang Flipgrid. Terima kasih.